Halo, halo, selamat sore. Sakyatu Namo Buddhaya. Pada hari ini saya akan membahas satu ajaran penting dalam Buddhisme, yaitu Pancanyama Dhamma. Ya, kayak gitulah. Yang kayak gimana ya? Ilmu hukum alam yang mengatur segala kejadian di alam semesta ini, ya. Pemahaman ini ya hitungannya sangat membantu, nggak membantu sih, nggak tahu juga lah. Kalau menurut saya sih ini sangat membantu melihat hidup dengan lebih bijaksana dalam ilmiah. Oke. Sebelum memulai sharing-sharing Pancanyama Dhamma, terlebih dahulu kita melakukan wandana, ya. Oke. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aduh, terima kasih. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Riko Cia. Ya, biasa disebut dengan panggilannya kalau sama temen-temen Abuy boleh, Riko boleh, ya segala itu. Saya akan berbagi share kepada kalian, ya gitulah, nggak tahu. Oke guys, saya akan melanjutkan. Ya, saya akan menjelaskan dari kelima Pancanyama Dhamma itu. Nah, dari kelima Pancanyama Dhamma ini semuanya itu dari bahasa Pali. Ya udah, jadinya saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada Uttunyama, yang artinya itu kalau nggak salah kayak hukum fisik itulah, atau cuaca. Ya kalau utuh kan kayak cuaca, kalau nyama itu hukum, kayaknya sih gitu. Ya, ini adalah hukum alam yang mengatur perubahan cuaca dan iklim. Contohnya itu musim hujan datang setelah musim kemarau karena perubahan tekanan udara dan kelembaban, ya gitulah. Itu bukan karena dewa marah atau seneng, melainkan karena hukum alam bekerja, ya begitulah. Terus kedua, itu ada Pijanyama, yang artinya itu kayaknya sih hukum benih, ya, atau hukum biologis gitulah, ya kayaknya segitu ya. Ini menjelaskan hukum genetika dan pewarisan sifat, yang contohnya itu kayak menanam biji mangga, maka akan tumbuh pohon mangga, ya bukan pohon apel. Demikian pula kayak anak biasanya mewarisi warna mata atau tinggi badan dari orang tuanya. Ya, semua itu terjadi sesuai hukum benih, ya gitu. Terus ketiga itu ada Kamanyama, yang hukum sebab akibat moral. Ini dia. Ini kan kebanyakan nih orang manusia melakukan perbuatan baik atau buruk, ya kayak gitulah, banyakan sih. Ya kayak contohnya aja nih, jika seseorang suka menolong orang lain dengan tulus, itu perbuatan baik. Terus
pasti akan lebih mudah mendapatkan bantuan saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya juga kayak gitu. Apaan sih? Sebaliknya nggak tahu lah. Terus sebaliknya, jika sering menipu, itu akhirnya ia akan kehilangan kepercayaan dan menghadapi kesulitan sendiri. Ya, kebanyakan guys, kebanyakan banget. Keempat itu adalah cita niyama. Nah, hukum pikiran nih, kayak gimana sih pikiran bekerja secara beruntun. Ya, pikiran muncul langsung dan lenyap berdasarkan hukum. Contohnya itu kayak ketika kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan, pikiran kita menjadi ringan dan bahagia. Ya, tapi jika kita terus memikirkan kebencian, maka pikiran kita menjadi gelisah dan tidak damai. Ya, melakukan meditasi membantu kita memahami dan mengharapkan aliran pikiran ini. Ya, itulah. Terus yang kelima tuh apa ya? Oh iya, itu kalau nggak salah, nah, dhamma niyama. Atau sih kayaknya dhamma niyama ya, itu yang artinya hukum fenomena alam. Yang ini tuh adalah hukum yang mengatur fenomena luar biasa namun tetap wajar. Ya, kayak gitu. Contohnya saat seorang Buddha mencapai pencerahan, terjadi gempa terjadi gempa bumi ringan dan cahaya menyinari langit. Itu bukan keajaiban dari luar, melainkan itu hasil dari kondisi alam dan spiritual yang sempurna. Nah, saudara-saudari, cukup nggak cukup sih ya, pokoknya dari kelima hukum ini menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi ya guys ya. Tidak ada yang benar-benar terjadi karena nasib atau kebetulan. Maka dari itu, marilah kita hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, terutama menjaga pikiran dan perbuatan kita agar selaras dengan kama niyama dan hukum-hukum lainnya. Yang begitulah. Cukup sekian dari saya yang bernama dengan Riko. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sabe sata bantu sukitata. Semoga semua hidupku bahagia. Sadu, sadu, sadu. Oh iya, satu lagi kelupaan, itu kesimpulan dari saya bahwa mengajarkan segala sesuatu dalam semesta berjalan berdasarkan hukum-hukum alam yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh makhluk gaib. Ya, 5 hukum tersebut itu yang tadi saya jelaskan, itu ada utu, bija, kama, cita, dan dhamma niyama. Ya, keteraturan dalam fisik lah, biologi, moral, mental, terus dan fenomena luar biasa. Dengan memahami hukum-hukum ini yang saya belum jelaskan, kita gitulah, kita diajak untuk untuk hidup lebih sadar, bertanggung jawab atas pikiran dan perbuatan, serta
tidak menyalahkan nasib atau kekuatan luar atas apa yang kita alami.